Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kesempatan kali ini dalam kajian rutin pesantren Maisya Markas Ilmu Syar'i di Ahad pagi yang keempat. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang matan akidah, yaitu dari akidah yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah ibnu Zaid al-Qayrawani, Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, di dalam muqaddimah kitab Risalah. Masih di pengantar beliau ya, belum kita selesaikan. Di pertemuan sebelumnya ya, sampai kata malam yasbik asyarru ilaihi, halaman 54. Ya, yang berikutnya wa aula ma uniya bihi an-nasihuna. Wa aula, dan yang lebih utama, ya, yang lebih utama apa yang harus menjadi perhatian, uniya bihi, ma uniya bihi, yang harus diperhatikan, uniya, yang harus diperhatikan an-nasihun, oleh orang-orang yang memberi nasihat. Ya, para pengajar, para pemberi nasihat, ya umum, baik bagi guru ataupun khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka ya. Wa raghiba fi ajrihi ar-raghibuna, ya, dan berharap dalam pahalanya. Jadi dalam pahala apa yang harus diperhatikan itu yang diharapkan oleh ar-raghibun, ya, orang-orang yang mempunyai harapan. Ya, ar-raghibun simpail, orang-orang yang berharap. Jadi sesuatu yang sangat penting, ya, yang harus lebih diperhatikan ya oleh para pemberi nasihat, ya, atau dan juga orang yang punya harapan ingin mendapat pahala, yaitu apa? Isolul khairi, ya, ila qulubi auladil mu'minin. Jadi ini yang harus diperhatikan itu adalah isolul khairi, menyampaikan kebaikan. Isolu dari kata ausala yusilu isolan, wazan af'ala yufilu if'alan, ya, sulasi mazid fi bab 1 ya dalam ilmu tasrif. Menyampaikan kebaikan ila qulubi, kepada qulub, jamak dari apa? Qalbu, hati.
kepada hati aulad. Aulad jamak dari walad, anak, kepada anak, hati anak-anak al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Liyarsakhu fiha, liyarsakhu fiha, rasaha yarsahu, liyarsakhu, agar ia tertanam kuat, ya, tertanam kuat. Apa yang tertanam kuat? Khair tadi, kebaikan. Ya, jadi menyampaikan kebaikan ke dalam hati anak-anak orang beriman, agar kebaikan itu tertanam kuat fiha, di dalamnya, di dalam hati itu. Ya, jadi harus menjadi perhatian. Ya, artinya ini untuk pendidikan terhadap anak. Bagi siapapun, baik bagi orang tuanya yang memegang tanggung jawab utama terhadap anaknya, ataupun bagi guru, ya, para pendidik. Ya, pendidikan itu maknanya adalah ini, iswalul khair, menyampaikan kebaikan kepada hati anak-anak, agar kebaikan itu tertanam di dalamnya. Ya, kalau belum bisa melakukan ini, ya berarti kan pendidikan itu belum berhasil, ya, belum sesuai dengan fungsinya. Wa tanbihuhum ala ma'alimid dini. Ya, wa tanbihuhum, tanbih dari nambaha yunabbihu tanbihan. Wa tanbihuhum, ya, dan memperingatkan mereka. Ya, atau maknanya juga agar membuat mereka itu selalu ingat. Tanbih, ya, membuat mereka selalu ingat, selalu memperhatikan terhadap pengajaran-pengajaran agama atau ajaran-ajaran agama. Ma'alimid diyanati, ya, ajaran-ajaran agama. Wa hududis syari'ati, dan batasan-batasan syariat. Liyuradu 'alaiha, ya, agar mereka merasa ridho, ya, merasa senang kepadanya, merasa senang di atas ajaran agama dan ketentuan syariat. Kalau sudah tertanam di dalam hati, ya, itu dengan sendirinya mereka akan merasa senang kepada agama, kepada syariat. Itu adalah ciri keberhasilan sebuah pendidikan. Sehingga di masa balik itu mereka sudah dengan kesadaran sendiri, karena mereka sudah menyenanginya, menyukainya. Ya, karena sebenarnya agama Islam, ya, ajaran Islam itu kan adalah fitrah manusia, ya. Jadi sebetulnya mudah diterima oleh jiwa manusia. Tapi terkadang karena pendidikan yang salah, ya, sehingga justru anak itu malah tidak senang, padahal sudah dibekali fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diperhatikan dalam cara mendidiknya. Itu tujuannya, jadi agar mereka merasa senang
kepada Islam. Wa ma 'alaihim, dan apa-apa yang wajib bagi mereka. Ala ini menunjukkan kewajiban. Ala. Wa ma 'alaihim, apa-apa yang wajib bagi mereka. Anta taqidahu, ya. Untuk diyakini minadi dari agama ini, kulubuhum, oleh hati-hati mereka. Fa'il dari taqidah itu kulubu. Untuk diyakini dari agama ini oleh hati mereka. Artinya keyakinan, akidah. Jadi apa yang wajib untuk diyakini, akidah Islam ya, yang wajib untuk diyakini, perlu diajarkan kepada anak-anak. Wa ta'mala bihi jawarihuhum, dan diamalkan oleh anggota badan mereka. Jawarih jamak dari jarihah, ya, anggota badan. Ya, kalau yang diyakini oleh hati berarti berkenaan dengan akidah. Kalau yang diamalkan oleh anggota badan berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fikih, ilmu fikih. Fikih itu kan adalah hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, itu fikih. Diamalkan, ya, ada gerakan-gerakannya, sholat, zakat. Ya, zakat kan ada fisiknya, harta yang dikeluarkan. Saum, ya, menahan diri dari makan minum, itu kan fisik. Sehingga di dalam buku ini sebetulnya kitab ini lebih kepada kitab fikih, ya, berisi tentang masalah-masalah fikih dari mulai Thaharah sampai bab negara, ya, pemerintahan. Tetapi diawali dulu dengan masalah akidah. Ini mukadimah ini yang kita bahas berkenaan dengan akidahnya. Ini merupakan kebiasaan para ulama, ya, kebanyakan para ulama yang menyusun kitab-kitab fikih itu diawali dengan mukadimah tentang akidah dulu. Ya, agar kitab mereka itu sudah lengkap menjadi panduan, ya, untuk mengajarkan 3 inti ajaran Islam. 3 inti ajaran Islam itu yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Fa innahu ruwiya, karena sesungguhnya diriwayatkan. Ini diriwayatkan, ya, menunjukkan lemah, ya, riwayatnya lemah, ya, diriwayatkan. Ya, ini menggunakan sigot tad'ib, bentuk yang menunjukkan lemah. Riwayatnya lemah, dan memang hadis ini hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah. Anna ta'lim as-sighar, ya, tapi walaupun hadis dhaif, ya, para rawi, ya, para yang meriwayatkannya itu ada kelemahan. Ya, tapi kalau dari segi makna, ya, kita bisa melihatnya maknanya itu benar. Karena maknanya, kita bisa mengetahui maknanya benar atau maknanya sahih, ya, diambil dari dalil-dalil lain, ya, yang mengarah kepada yang menunjukkan bahwa maknanya itu sahih. Anna ta'lim as-sighar, bahwa mengajari anak kecil li kitabillah, kepada kitab Allah, Al-Quran, yudfi'u ghadaballah, ya, memadamkan kemarahan Allah.
mengajari anak kecil ya Al-Quran, ya itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Jadi banyak ayat hadis yang menunjukkan bahwa Allah senang, ya kan, bahwa Allah senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang taat kepadanya, ya, orang-orang yang mencintainya, beribadah kepadanya. Ya, maka sebaliknya Allah marah kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, yang durhaka, tidak mau taat, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari kitab Allah. Ya, makna ini adalah makna yang sahih. Ya, didukung oleh banyak ayat dan hadis. Ya, jadi makna bahwa kita mengajari anak-anak Al-Quran, termasuk isi dari inti ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu tadi akidah, fikih dan akhlak, itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Artinya Allah senang kepada orang-orang yang mengajari ya anak-anak kecil ya dengan kitab Allah, dengan ajaran Islam. Itu sudah pasti, makna seperti itu sahih. Ya, dalam hadis-hadis banyak ya yang berbicara tentang keutamaan dan juga adab belajar dan mengajar. Ya, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu itu banyak sekali hadis-hadisnya. Akan dimintakan ampun oleh para malaikat, ya, bersolawat, dia mendoakan, sampai kepada ikan di lautan pun ikut mendoakan. Banyak sekali ya hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, terlebih kepada anak-anak, ya, karena menyiapkan mereka untuk bisa memikul beban syariat ya, ketika mereka sudah balik. Jadi sebelum balik sudah harus diajarkan, agar ketika balik itu mereka sudah memiliki akidah yang benar, sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ya, terutama sholat. Jadi sebelum balik berarti harus diajari dulu gitu, sehingga pada saat balik mereka sudah bisa. Karena kalau udah balik baru diajarin, itu kan terlambat. Ya, terlambat. Padahal dia sudah wajib sholat. Makanya nanti ada hadis yang berkenaan dengan bagaimana pengajaran sholat itu langsung dibimbing langsung oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya. Itu wa anna ta'lima syai'i fis sigari kan naqshi fil hajari. Ini juga bukan hadis ya. Jadi walaupun ada riwayat tapi dia dhaif, tidak bisa disandarkan kepada Nabi, tetapi maknanya sahih. Ya, wa anna ta'lima syai'i, bahwa mengajarkan sesuatu fis sigari di masa kecil kan naqshi fil hajari, seperti mengukir di atas atau di dalam batu. Ini bukan hadis ya. Jadi mengajar di waktu kecil, atau kita sering nyebutnya belajar ya di waktu kecil, seperti mengukir di atas batu. Maknanya apa? Hah? Nempel. Ya, jadi kuat nempelnya ilmu yang diajarkan ya di masa kecil itu. Ya, akan menempel kuat. Nah, berbeda dengan orang tua, walaupun tidak ada kata berhenti ya dalam belajar. Terus Pak ya, Pak Imron yang paling sepuh ya di sini, alhamdulillah bisa terus belajar. Udah berapa Pak? 70 ya? Lebih? 71 alhamdulillah.
Ya. Jadi kalau ya namanya belajar dalam Islam tidak ada batasannya sampai akhir hayat. Maka yang muda-muda harus terdorong harusnya. Bila yang sudah tua. Ya walaupun ya tadi tentu ketika sudah tua ya ada berbeda ketika dengan yang masih muda, yang masih kecil. Ya. Itu walaupun ya alhamdulillah yang penting ada ilmu yang didapat, bisa paham, bisa menambah ya bekal untuk terus agar kita istiqomah ya di dalam keimanan, amal soleh sehingga meningkat lagi begitu Pak ya. Mudah-mudahan diberikan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi lebih bagus lagi, lebih kuat lagi ilmunya akan meresap ketika kita mengajarinya pada masa kecil. Wa qad mathaltu laka min dzalika, dan sungguh aku telah memberikan contoh untukmu dari hal itu, ma yantafi'una, ya apa yang mereka bisa mengambil manfaatnya. Yantafi'una, ya mereka bisa mengambil manfaatnya insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi tidak bisa memastikan ya, tentu saja semuanya atas kehendak Allah. Jadi aku telah memberikan contoh ya, menyusun kitab ini kata beliau itu yang berisi tadi pengajaran agar diajarkan kepada anak-anak, berisi 3 hal itu: akidah, fikih, akhlak atau adab. Bihifzihi, dengan menghafalnya. Ya, jadi beliau menyusun ini bisa untuk dihafalkan oleh anak-anak. Ya, begitu. Makanya pendidikan yang sangat berkualitas ya, yang sudah dilakukan oleh para ulama dulu itu, anak-anak itu menghafal ya matan-matan ilmu seperti ini. Itu dihafalkan sejak kecil, walaupun belum paham ya, mereka menghafalkan matan akidah, fikih, akhlak, adab, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis-hadis ya, bukan walaupun mereka belum paham karena belum masanya mereka untuk paham, jadi hafal dulu aja ya. Adapun dalam pengamalannya yaitu dibimbing sedikit-sedikit ya, pengajaran adab dengan praktek langsung, bagaimana ya adab mereka ketika belajar, ya adab mereka ketika makan dan sebagainya. Lalu ibadahnya dibimbing prakteknya. Ya, nah nanti hafalan waktu kecil itu akan sangat bermanfaat ketika dia sudah beranjak dewasa. Ketika dia menginjak usia dewasa ya, balik, sudah bisa paham, saat itulah mereka mempelajari, memahami apa yang sudah mereka hafal waktu kecil. Ya, begitu. Nah, kita kan banyak terlambat, ya menghafal belum, memahaminya belum. Gitu. Nah, dalam pendidikan Islam yang ideal itu seperti itu. Ya, jadi masa kecil mereka sudah menghafal ya matan-matan ilmu. Wa yashrufuna bi ilmihi, mereka menjadi mulia. Mereka mulia bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa yas'aluna bi'tiqadihi wal amali bihi, mereka senang ya, dan mereka senang dengan meyakininya ya, meyakini ilmu-ilmu yang ada, yang diajarkan melalui kitab ini, dan mengamalkannya. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang, an yu'maru bis sholati li sab'i sinin, mereka diperintahkan untuk sholat
pada saat mereka usia 7 tahun, sab'i sinin. Nah, ini adalah hadis sahih. Ya, dalam hadis sahih ya Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum. Ya, hadisnya itu hadisnya muru auladakum bis sholati. Perintahkan anak-anak kalian sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ya, ketika mereka usia 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah harus perintahkan sholat. Nah, kalau usia sebelum 7 tahun belum diperintah, ya yaitu bagaimana diberi contoh, dikondisikan. Belum diperintah. Ya, di bawah 7 tahun. Terutama bagi ibu ya, bagi ibu yang selalu bersama dengan anak. Nah, itu kan dia melihat contoh ibunya sholat. Jadi bahkan sebelum usia balik itu sudah berapa? Mungkin ribuan kali ya. Anak itu melihat bagaimana ibunya sholat. Itu akan tertanam kuat di dalam dirinya. Melihat contoh langsung. Ya, makanya kalau ingin menjadikan anak-anak sholat, ya ibunya harus sholat. Itu ya, kalau anak laki-laki ya ketika dia sudah bisa keluar dari rumah, diajak keluar rumah ya. Usia sudah mulai bisa ikut belajar, itu sebenarnya dimulai dari usia 5 tahun ya. Usia 5 tahun. Sebelum 5 tahun sebetulnya belum masanya belajar dari luar. Itu masih harus bersama dengan orang tua. Ya, berdasarkan hadis ya dalam Sahih Bukhari ada bab mata yasihu sama usogir. Kapan seorang anak kecil itu layak untuk mendengar pengajaran, mendengarkan ilmu. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, sehingga usia 5 tahun harusnya usia sekolah. Kalau di kita kan lebih sebelum 5 tahun sudah ada ya. Ya, harusnya harus dengan orang tuanya saja. Sebelum 5 tahun tuh orang tua ya banyak memberi contoh, banyak mendiktekan kebaikan, talaki kan ya. Menuntun begitu. Nah, ketika usia 5 tahun sudah bisa ya keluar rumah, belajar di sekolah. Anak laki-laki ya dibawa ke masjid oleh ayahnya. Dikondisikan anak itu, Pak. Dikondisikan sehingga menjadi terbiasa. Mereka terbiasa ke masjid. Nah, ketika mencapai usia 7 tahun, nah ini para ulama menyebut sebagai usia tamyiz. Usia tamyiz, usia yang sudah mulai mengerti yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah usia bergaul dengan teman-temannya dan mereka sudah mensejajarkan antara perkataan teman dan orang tua. Jadi bisa terpengaruh oleh temannya gitu, bisa terpengaruh oleh temannya usia 7 tahun. Nah, maka karena temannya ya lingkungan temannya bisa mempengaruhinya, orang tua harus memerintah supaya mereka mendengarkan. Harus diperintah. Karena kalau dibiarkan, nah ini merupakan bagian dari pendidikan, Pak. Memerintah, melarang. Jadi orang tua jangan diam saja. Harus ada perintah dari orang tua. Jadi keteladanan saja tidak cukup. Harus ada instruksi, harus ada perintah. Gitu. Karena
tidak semua ya manusia itu beda ya. Ada yang dengan diberi contoh saja dia ikut langsung gitu ya. Ada yang hare-hare biasa gitu ya. Maka harus diperintah. Muru Rasulullah memerintahkan, perintahkanlah auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Ini diringkas. Jadi ini meringkas hadis. Mereka dipukul di atas sholat. Artinya kalau mereka tidak melaksanakan sholat, tidak mau melakukan sholat setelah diperintah itu, pukul li ashrin pada usia 10 tahun. Kalau usia sebelum 10 tahun jangan dipukul. Jadi ini adalah bimbingan yang sangat spesifik dari Rasulullah SAW. Dan hadis ini banyak dikaji oleh para ulama. Ya, para ulama yang mereka konsen dalam ilmu pendidikan, ya, bagaimana pendidikan terhadap anak. Ya, dan kita harus meyakini bahwa apa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW itu ya adalah cara yang paling tepat. Karena Rasul dibimbing oleh wahyu, ya, wahyu dari Allah, dan Allah Maha tahu tentang manusia. Jadi ini kelebihan kita sebagai orang muslim yang punya panduan wahyu dengan orang-orang kafir yang tidak punya panduan wahyu. Mereka hanya mengira-ngira menurut akal pikiran mereka. Ilmu mereka banyak dari perkiraan yang tidak sampai kepada derajat yakin. Ya, buat teori-teori ilmu pendidikan, ilmu psikologi. Ya, nah harusnya kita orang-orang Islam yang punya panduan wahyu ini harus dijadikan sumber segala ilmu, termasuk untuk memahami jiwa manusia. Ya, dalam ilmu barat, ilmu orang kafir, ya, psikologi, dalam ilmu psikologi itu kan ilmu jiwa, tapi kan justru yang dibahas bukan jiwa. Itu hanya perilaku-perilaku yang muncul saja gitu kan. Karena mereka tidak tahu hakikat jiwa sebenarnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala banyak memberitahukan kita melalui ayat-ayat Quran tentang hakikat jiwa manusia. Begitu. Ya, maka ini pentingnya kita mempelajari manhaj, ya, pendidikan dalam Islam. Ya, supaya hasilnya menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kenapa salafus soleh dulu hebat, ya, generasi yang hebat. Dari mulai generasi sahabat, hasil didikan langsung Rasulullah, lalu tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya kan? Yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah SAW, ya, khairul quruni, sebaik-baik generasi qarni adalah generasiku. Itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Jadi ulama-ulama yang hebat, salafus saleh yang soleh itu tentu mereka melalui proses pendidikan yang sangat berkualitas gitu ya. Maka kita harus belajar kepada cara mendidik para ulama itu. Nah, masalahnya di kita sekarang belajar ilmu pendidikan, belajar ilmu psikologi manusia, tidak kita gali dari ilmu-ilmu Islam ini. Justru kita malah belajar kepada barat. Ya kan? Coba yang belajar psikologi pasti teori-teori barat yang selalu digunakan. Ya, bahkan mereka melakukan penelitian itu terhadap hewan, perilaku hewan, yang lalu diterapkan kepada manusia. Ya kan? Gitu. Misalnya yang dulu saya pelajari, ya, waktu di Mu'alimin, ya, ada belajarin psikologi, mempelajari tingkah laku anjing gitu, teorinya Ivan Pavlov dulu.
ada stimulus, ada respon. Waktu dikasih makan itu kan ada dikasih lonceng berbunyi, kasih makan. Ya, ketika jadi itu ada stimulus, jadi ada bunyi lonceng. Nah, setiap mendengar bunyi lonceng, maka anjing itu menjulurkan lidahnya. Ya, walaupun makan itu tidak ada gitu ya. Jadi meneliti dari perilaku hewan lalu dijadikan teori yang diterapkan kepada manusia. Ya, sehingga betul yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Orang-orang kafir itu hanya mengetahui zahirnya saja, yang nampak saja dari kehidupan dunia, tidak tahu hakikat aslinya, ya, hakikat yang tersembunyinya. Nah, hal hakikat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, oleh kasat mata manusia itu ya oleh Allah diberikan melalui wahyu, melalui Al-Quran, melalui hadis. Nah, harusnya Al-Quran hadis itu dijadikan sebagai sumber kita dalam membuat teori-teori dalam pendidikan dan sebagainya, supaya tidak salah. Dan para ahli pendidikan di barat itu kan justru mereka sendiri tidak berhasil dalam pendidikannya. Ya, ada siapa itu yang ahli dalam yang membuat teori-teori pendidikan anak, tapi dia sendiri punya 5 anak yang 5-limanya dibuang. Ya, yang ke-5 anaknya dibuang. Namanya itu J.J. Rousseau, itu siapa namanya itu, ahli pendidikan di barat. Nah, kalau kita sebagai orang Islam sudah jelas teladan dalam mendidik itu Rasulullah SAW. Rasulullah tidak hanya memberikan ilmu bagaimana cara, tapi juga lihat contohnya, hasil pendidikan Rasulullah SAW. Ya, dari mulai anak-anak beliau, putri-putri beliau ya, yang hidup sampai dewasa. Kecuali kalau anak-anak laki-laki itu kan meninggal ketika usia kecil. Tidak ada satupun yang sampai besar anak laki-laki beliau. Semuanya meninggal di masa kecil. Ya, kalau putri-putri beliau sampai dewasa, sampai menikah. Bagaimana hasil pendidikan Rasulullah SAW? Ya, dan putri-putri beliau meninggal lebih dulu ya, sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Pada saat mau menjelang ajal, Rasulullah berbisik ke telinga Fatimah. Ya, di bisikan pertama dia menangis. Ya, lalu berbisik yang kedua kali, di bisikan yang kedua dia tersenyum. Para sahabat pada saat itu melihat, lalu menanyakan kepada Fatimah, kenapa engkau pada saat Rasul membisikkan yang pertama engkau menangis? Dan pada saat bisikan yang kedua tersenyum, tertawa. Kata Fatimah, Rasulullah, ya ayahku membisikkan kepadaku bahwa ajalku tidak akan lama lagi, sehingga aku menangis. Dan di bisikan yang kedua, Rasulullah membisikkan bahwa engkau tidak akan lama lagi untuk menyusulku, gitu. Kata Rasulullah itu yang membuat Fatimah tersenyum. Jadi luar biasa pendidikan Rasulullah ya kepada cucu-cucunya Hasan, Husain. Itu bisa kita kaji secara lebih mendalam. Kita kan mendengarnya hanya selewat aja kan gitu ya. Hanya selewat, tidak betul-betul dikaji secara mendalam lalu diterapkan. Padahal ilmu Islam ini adalah untuk diamalkan. Sangat praktis, ilmu-ilmu dalam Islam itu sangat praktis. Ya, tidak kalau ilmu-ilmu orang-orang kafir, ilmu-ilmu barat kan teori segala macam rumit. Ya, pas diamalinnya susah gitu ya.
Jadi kalau dalam Islam melalui hadis-hadis Rasulullah, contoh-contoh Rasulullah begini itu praktis, tinggal diamalkan. Begitu ya. Nah jadi itu pukul mereka kalau tidak mau sholat. Jadi pas diperintah sudah usia 10 tahun diperintah tidak mau sholat, maka boleh dipukul, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini sebagai pukulan pendidikan, bagi pukulan pendidikan, yaitu terhadap pelanggaran yang paling berat. Jadi pelanggaran paling berat itu tidak mau sholat. Para ulama membuat batasan-batasan dalam hal ini ya. Memukulnya tidak boleh menyakitkan, tidak boleh lebih dari 10 kali maksimal. Dalam pendidikan itu para ulama sudah membuat dalam masalah ini. Jadi ini adalah hal yang penting, betul-betul dikaji, jangan sembarangan. Kenapa sekarang banyak yang gagal ya karena tidak sesuai dengan ilmunya. Ya, kalau betul-betul dikaji lalu diterapkan sesuai ilmunya, insya Allah berhasil. Nah, kadang-kadang kan orang tua mukulnya itu karena hawa nafsu, karena melampiaskan kekesalan, ya gitu, sehingga itu berakibat buruk kepada anak. Berakibat sikap keras dari orang tua bisa berakibat buruk kepada anak. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Oleh misalnya Ibnu Suhnun yang menulis dalam Adabul Muallimin, ya, adab-adab guru, ya, lalu juga misalnya Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah, di antaranya beliau membahas tentang pendidikan anak. Banyak para ulama sudah membahas dari sejak dulu. Belum ulama-ulama kontemporer sekarang. Ya. 10 tahun. Wa yufarraqu bainahum fil madaji, dan dipisahkan di antara mereka dalam tempat tidurnya. Jadi 10 tahun sudah harus dipisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan. Jangan digabung. Itu mereka artinya sudah harus paham usia 10 tahun itu bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi harus sudah dikondisikan anak itu agar memahami ya antara laki-laki dan perempuan itu beda. Walaupun mereka saudara ya, mereka mahram. Tapi harus sudah belajar. Ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Ya, makanya ini juga sebagai diantara prinsip dalam pendidikan agar tidak menjadi kerusakan. Nah, kerusakan kita kan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan kan di sekolah-sekolah. Karena tidak memperhatikan ini. Padahal ini adalah ajaran Nabi sejak 10 tahun saja. Padahal dia kan saudara kan, sudah mulai harus ditanamkan ke dalam diri mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu beda. Apalagi kan lebih dari 10 tahun. Ya, makanya dalam kelas pun harus dipisah dalam pendidikan. Dari mulai usia 10 tahun itu sudah harus dipisah kelas laki-laki, kelas perempuan. Ya, nah itu dikatakan misalnya dalam oleh Ibnu Suhnun, ahli pendidikan yang ulama klasik, dia menulis dalam kitab Adabul Muallimin. Ya, beliau mengatakan bahwa mencampurkan antara laki-laki dan perempuan ya di dalam kelas itu adalah kerusakan bagi mereka. Ya, itu dikatakan oleh Ibnu Suhnun dalam kitabnya Adabul Muallimin. Nah, itu sesuai dengan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Ya, berarti kan harus mengusahakan ya, orang tua itu harus ada kamar yang lebih agak dipisah gitu. Sudah usaha. Wa kadzalika yanbaghi an yu'allamu, dan begitu juga ya mereka harus diajari ma faradallahu 'alal ibad,
yang diwajibkan oleh Allah terhadap hamba, min qaulin dari perkataan, wa amalin dan perbuatan. Ya, qaulin ya berarti syahadat, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu diajarkan doa-doa sholat, ya kan? Diajarkan Fatihah, doa-doa keseharian, walaupun bukan termasuk wajib ya, doa-doa keseharian. Tetap harus diajarkan agar mereka selalu bergantung kepada Allah dalam setiap urusannya, harus selalu memohon kepada Allah. Qabla bulughihim, sebelum mereka balik, ya, sebelum balik harus dipersiapkan. Liya'tiya alaihim al-bulugh, ya, agar ketika balik itu datang kepada mereka, ketika masa balik itu datang kepada mereka, wa qad tamakkana dzalika min qulubihim, sungguh hal itu ya sudah tertanam di dalam hati mereka. Jadi pas saya balik itu sudah tertanam keimanan, sudah tertanam. Ya, lalu ibadah ya, sholat khususnya sudah bisa gitu ya, sudah terbiasa. Wasakanat ilahi anfusuhum, dan jiwa mereka telah tentram kepadanya. Jiwa mereka telah tentram kepada iman itu, kuat. Jadi meskipun nanti ketika balik mereka akan menghadapi ujian keimanan, cobaan, mereka sudah kuat gitu. Wa anisat bima ya'maluna bihi min dzalika jawarihuhum. Ya, fa'il dari anisat, jawarihu itu panjang ya, terselam. Dan menjadi anisat itu menjadi akrab, menjadi terbiasa. Ya, terbiasa anggota badan mereka itu dalam mengamalkan hal itu. Enggak susah lagi disuruh sholat. Suruh sholat 5 waktu nggak susah lagi karena sudah dibiasakan sebelum balik. Nah sekarang banyak anak-anak yang ketika masa baliknya tidak siap gitu ya, tidak siap memikul syariat. Itu termasuk juga jilbab, memakai jilbab. Terus dibiasakan sebelum balik. Ketika sudah balik sudah terbiasa, tidak berat. Ya, saum juga ya, sudah biasakan dikasih hadiah misalnya kalau tamat. Itu sebelum balik, Pak. Bukan waktu balik. Kalau udah balik udah kewajiban mereka, udah wajib. Jadi sebelum balik itu sudah didorong gitu ya. Ada dorongan ya dari orang tua. Kalau kamu tamat 30 hari ya dikasih hadiah apa gitu. Jadi ada dorongan. Sehingga ketika balik itu sudah terbiasa. Wa qad faradallahu subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah mewajibkan alal qalbi, kepada hati, amalan minal itiqadati, mengamalkan keyakinan, wa alal jawarihi, ya, jadi amal hati amalnya ya meyakini, wajib hati itu untuk meyakini. Wa alal jawarihi, dan wajib atas anggota badan al-zahirah yang nampak, amalan minat ta'at, mengamalkan ketaatan. Wa saufassiru laka ma syarattu laka dzikrahu, dan akan aku rinci untukmu apa yang aku janjikan untuk menyebutkannya untukmu. Baban, satu bab ya, baban ya, akan dirinci satu bab bab ini liyaqruba min fahmi muta'allimihi, agar menjadi dekat dari pemahaman orang yang mempelajarinya ya, jadi untuk supaya mudah dipahami.
meningkatkan pemahaman bagi orang yang belajar insyaallah taala. Wa iyyahu nastakhiru wa bihi nasta'inu. Dan kepada Allah kita beristikharah ya, memohon pilihan dan juga memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi, maha besar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah memberi sholawat kepada Nabi kita Muhammad, Tuhan kita Muhammad dan nabinya, yaitu nabinya, dan kepada keluarganya, ali. Ya, atau al juga bisa diartikan pengikut. Wasahbi dan para sahabatnya, wasallama tasliman katsira dan memberikan salam yang banyak. Ya, babu matantiku bihi al-sinah wa taqiduhul aqidah. Ini baru masuk ke masalah akidahnya. Bab apa yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Wa taqidul aqidah. Al-sinah itu jama dari lisan, oleh lisan. Afidah jama dari fuad. Fuad jamanya afidah. Kalau satu hati fuad, kalau banyak hati afidah. Sama dengan qalbun qulub ya artinya. Min wajibi umuri diyanati, dari yang wajib dari urusan agama. Min dzalika, di antara hal itu al-imanu bil qalbi, ya mengimani dengan hati. Wa nutqu bil lisani, dan mengucapkan dengan lisan. Nah, ini hakikat iman ya. Para ulama sudah membahas tentang iman. Iman itu apa sih? Iman itu lugatan menurut bahasa at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan itu artinya percaya, yakin. Ya, percaya atau yakin. Membenarkan itu jadi menganggap benar. Kamu benar, itu namanya membenarkan. Jadi Rasulullah adalah utusan Allah ya. Ya, benar. Kita menganggap itu benar, berarti itu namanya membenarkan, mempercayai. Dengan hati. Meyakini dengan hati. Nah, tetapi tidak cukup dengan maka itu mana syarat wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawarih. Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Ini mana iman. Hakikat ini tiga, tidak hanya meyakini dalam hati saja. Nah, di sini penulis Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani hanya menyebutkan dua. Iman dengan hati, meyakini dengan hati, dan mengucapkan dengan lisan. Beliau tidak menyebutkan amalan. Ya, tapi nanti disebutkan lagi oleh beliau bahwa keyakinan dengan hati itu juga harus dibarengi dengan amalan. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan pendapatnya tidak terlalu berpengaruh pada faktanya ya. Jadi disebutkan misalnya para ulama ya, ada sedikit perbedaan pendapat ya tentang hakikat iman ini kepada dua pendapat. Ya, yang pertama adalah bahwa iman itu annal iman ismun yaqau alal iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Itu tadi, iman itu hakikatnya mencakup tiga: pernyataan dengan lisan, membenarkan dengan hati atau meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa huwal qaulul ladzi dzaba ilaihi mu'dhamu ahli sunnah. Pendapat inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ahlu sunnah, para ulama, mayoritas para ulama.
Nah, ada juga yang kedua, pendapat yang kedua, annal imana ismun yaqa'u al iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa la yadkhulu fihi al amal bil jawarih. Pendapat yang kedua, bahwa hakikat iman itu adalah meyakini dengan hati, menyatakan dengan lisan, tidak memasukkan amalan. Ya, tetapi yang menyatakan pendapat yang kedua pun tetap meyakini, menyatakan bahwa amalan itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dilepaskan. Jadi pada kenyataannya dua pendapatnya hanya dari segi teori saja, karena dalam prakteknya sama. Ya, artinya mereka sepakat iman itu tidak cukup diyakini dengan hati tanpa diikrarkan dalam syahadat. Ya, misalnya ada orang kafir yang dalam hatinya dia yakin, tapi tidak pernah diikrarkan dengan lisan, dia tidak dianggap beriman. Jadi harus diikrarkan syahadat itu. Atau sebaliknya, dia hanya mengikrarkan dengan lisannya, tetapi hatinya tidak meyakini. Itu orang munafik. Di zaman Rasulullah kan, mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, tapi hatinya tidak meyakini, tidak beriman. Itu tidak dianggap sebagai orang beriman, karena orang-orang munafik itu ya orang kafir sebetulnya. Hanya mereka dosanya double, jadi dengan berpura-pura masuk Islam. Orang munafik. Ya, dan mereka sepakat orang-orang yang melakukan dosa besar, itu berarti kan dalam konsekuensi pengamalan, yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir. Melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir, dia masih beriman, tapi dia fasik melakukan dosa besarnya itu. Ya. Nah, yang wajib diyakini pertama kali adalah annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuhu, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi yang paling utama, yang paling awal harus kita yakini adalah keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena itu dinyatakan langsung dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum kepada yang lain-lainnya itu dulu. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadun, ahad esa. Itu dulu. Lalu nanti Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi inti dari sifat-sifat Allah itu ada di surat Al-Ikhlas itu. Jadi inti dalam iman, dalam keimanan itu Al-Ikhlas ya, tentang sifat Allah. Juga tentang hadis Nabi yang menyebutkan 6 rukun iman. Itu dasar iman. Kalau itu sudah diyakini, sudah beriman. Rukun iman yang 6 ya, sudah tahu insyaallah. Baik, sampai situ dulu ya pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Yang penting tujuan dari kita belajar akidah ini agar menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita, menambah kedekatan kita dengan Allah ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.